It's about kita building up before fixing, ya. Kita fokus on strength before weakness, gitu loh. Ya. I see. Jadi it's about priority. Jadi it's about choice, focus, and priority. Apa yang kita fokus. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat datang dari acara talk show kita, ya, yang hari ini berjudul Finding Strength, ya, in Children with Special Needs. Ya, jadi hari ini kita sangat senang, ya, happy bisa berkumpul dan kita mau sama-sama belajar, ya. Dan hadir ada bersama dengan kita Ibu Elis Arianto. Ya, selamat siang Ibu Elis. Selamat siang. Ya, siang Ibu Elis. Dan senang ya bisa ada Ibu Elis di sini dan kita bisa belajar sama-sama nih dari Ibu Elis nih. Ya. Nah, ini sebenarnya topiknya menarik banget nih Ibu Elis, ya. Tentang ya finding strength in children with special needs. Gimana sih cara kita finding strength ya dalam anak-anak yang hari ini punya kebutuhan khusus? Oke. Ini kan kita suasananya nyantai katanya talk show, ya. Ya. Jadi kalau namanya mau menemukan strength, ya itu adalah pilihan, betul ya? Apa yang kita mau fokus gitu loh. Ya. Kan? Jadi kalau kita bilang mau menemukan, contoh kita hilang sesuatu atau kurang sesuatu, kan kita ngambil pilihan, betul nggak? Kita mau fokus yang mana? Bisa aja kan kita nggak usah deh, nggak usah cari, nggak apa-apa, kan bisa juga gitu ya. Nah, ini saya sambil share ya, saya ada siapkan beberapa slide ya. Silakan Bu Elis. Oke, coba saya. Iya. Nah, jadi tentang mindset berarti ya Bu Elis ya? Iya, betul. Jadi ini ada namanya kita punya pilihan nih. Kita mau negatif. Kalau kita ngomong tentang anak special need, kecenderungannya kan biasanya kepada defisitnya ya. Lackingnya apa, kurangnya apa. Walaupun memang perlu ya. Maksudnya kita perlu tahu developmental gap-nya itu seperti apa. Ya. Tapi namanya manusia bukan hanya orang tua special need ya, tapi kita semua orang tua sama ya. Ada kecenderungan di manusia namanya negativity bias gitu ya. Jadi kita lebih cenderung lihat yang kurang bagusnya mana, yang masih kurangnya mana gitu ya. Padahal coba kalau lihat di gambar ini, good-nya ada banyak kan? 1, 2. Tapi orang lihatnya langsung negatif. Tapi yang dilihatnya, yang di kekernya itu negatif doang. Jadi kalau kita ngomong tentang finding ya berarti ini juga menyangkut mindset ya, mau seperti itu. Ini saya kasih gambar lain. Pilihan ya, it's about choice. Mau cultivate strength atau mau fixing weakness, betul kan? Nah, buat saya dua-dua kita nggak bisa bilang oh kita hanya fokus strength aja, lupakan weakness juga nggak bisa. Ya, tapi key-nya adalah gini, kita perlu prioritas yang mana. Ya, jadi kalau kita fokus kepada strength dulu, before kita fix the weakness, itu biasanya itu yang bagus ya. Jadi jangan sampai kita itu coba fixing ya, tapi kita akhirnya lupa strength-nya kita punya gitu. Iya, jadi it's about kita building up before fixing ya. Kita fokus on strength before weakness gitu loh ya. I see. Jadi it's about priority, jadi it's about choice, focus, and priority. Apa yang kita fokus gitu loh, prioritas. Iya, tapi itu bagus juga ya. Maksudnya jadi kita kan sekarang mindsetnya jadi lebih positif. Kadang soalnya kayak kita penuh dengan hal-hal negatif, akhirnya orang jadi stres, ya kan? Orang jadi sulit melihat hal yang positif juga jadi akhirnya, ya kan? Mindsetnya jadi ini. Tapi apa nih yang membantu, Ibu Elis? Soalnya untuk kita switch gitu kan susah ya, karena kan terkadang kita sudah terbiasa gitu ya. Kita lihat hal-hal negatifnya dulu nih. Ya, contoh misalnya anak bandel, oh kita langsung lihat perilaku bandelnya. Padahal sebenarnya yes, memang benar tadi saya setuju banget. Positifnya banyak nih gitu, tapi udah keburu blur dulu gitu. Nah, cara switch cepatnya gimana nih, Bu Elis? Apa yang membantu? Ya. Nah, ini bagus ya, namanya juga Autism Awareness Month, betul kan? Itu Mbak mana ya tadi ada tulisan. Nah, itu dia di belakang. Iya. Di layar saya juga ada. Jadi tentang menerima, memahami, mengasihi. Jadi I think pertama ya tentu perlu awareness ya. Jadi sebelum ke anak itu di kita sendiri orang tua kita perlu aware dulu. Ya, misalnya contoh hari ini kita kumpul nih, terus kita tahu, oh iya ya,
saya ini kok tanpa sadar ini saya kok cenderungnya suka fokus ke yang negatif, dan itu bukan tentang anak loh. Itu kadang-kadang memang kita begitu ya. Ya. Sepertinya udah tanpa sadar itu fokusnya seperti itu gitu. Jadi pertama adalah kita perlu punya awareness ya. Kita aware dulu ya. Ini saya kasih satu gambar lagi ya supaya jadi awareness-nya itu di kita dulu, jangan ke anak dulu. Kitanya sendiri gitu loh. Ya, harus start dari kita ya. Ya, kitanya dulu, kita aware, kita ini cenderungnya apa? Apakah kita cenderung find-nya negatif ya. Jadi ini bukan tentang anak ya, kecenderungan, bahkan mungkin kita melihat diri kita ya. Ini pernah dengar ya tentang ini ya. Nah, oh ya, ya benar. Ya, kita yang mana gitu loh ya. Kita kadang-kadang ada dari kita yang cenderung melihatnya, oh ini yang aku sudah ya. Aku melihatnya hal-hal positif di diri kita. Bahkan sebagai orang tua dari anak special need, ya, anak-anak dengan special need, kita juga tahu, oh, saya bersyukur ya, Tuhan create anak saya itu nggak mungkin salah ya. Pasti ada bagian yang saya lakukan. Jadi kita lihatnya ke sini atau justru kekurangan. Wah, ya, hidup mindset. saya, ya mana mungkin terapi kan mahal. Saya nggak punya knowledge, saya nggak punya skill. Nah, yang mana gitu loh. Jadi, I think pertama itu ya awareness-nya di kitanya sendiri gitu loh. Ya, sebelum kita bisa memahami anak kita perlu bisa punya awareness tentang diri kita. Saya rasa keterbukaan itu penting sekali ya. Ketika kita, ini bukan hanya untuk orang tua dengan anak special need ya. Maksudnya kita sebagai orang tua kita perlu belajar ya. Kadang-kadang ada juga kita lakukan research kepada anak-anak yang muda ya sekarang. Kalau zaman dulu orang kalau punya anak, dia belajar kan dari orang tuanya, benar nggak? Iya. Istilahnya dari maknya, dari ibunda kan seperti itu ya. Iya, perhatiin orang tua. Gitu. Nah, ada research kebetulan teman saya dari UK ke sini, dia hanya meriset tentang bagaimana anak seorang ibu merawat anaknya gitu ya. Nah, apa yang mendasari mereka mau belajar sesuatu. Nah, kalau dulu kan orang deket misalnya sama bundanya, apa ya, maknya atau apa. Jadi mereka bahkan waktu dia grow anak dia nanya gitu loh, oh, ini gimana, ini gimana. Nah, ibu-ibu kadang-kadang yang muda atau orang tua yang nggak mau belajar dan ya bagus kalau bisa Google ya, nanya ya, cari tahu. Intinya ada knowledge, ada skill, ada resourceful. Nah gitu. Kalau kita nggak ada, maka ada banyak kesalahan ya. Nah, memang untuk sekolah guru sendiri, orang tua sendiri kan nggak ada sekolahnya. Ya makanya seringkali, maksudnya saya sendiri kan orang tua. Saya juga dalam praktisi ya. Jadi saya banyak lihat kejadian-kejadian buat anak-anak yang ngalamin problem, apakah anak yang special need ataupun tidak, itu berasal dari sebenarnya parenting. Pola asuh ya, balik lagi ke situ. Ya, terus bagaimana cara kayak tadi ya, bagaimana cara orang tua melihat dirinya sendiri, melihat keluarganya, melihat anaknya, itu semua pengaruh banget gitu. I think untuk bisa parenting yang bagus ya kita perlu belajar ya. Sekarang profesi juga banyak ya. Bisa belajar dari guru, opa-oma, dari tante. Ya, resource banyak banget sebenarnya. Iya, resource ya gitu lah. Iya, berarti pertama itu penting untuk kita terbuka. Tadi saya suka banget sih yang Ibu Aris bilang terbuka. Karena terkadang kita cenderung pikirin sendiri gitu kan, kita pakai cara kita hari ini juga akhirnya kita simpan semua di pikiran, akhirnya jadi nggak helpful juga ya buat kita secara pribadi. Tapi kalau hari ini kita terbuka kan kita bisa seek help. Ya saya yakin banget itu kalau kita hari ini seek help, sebenarnya banyak yang bisa membantu. Ya cuman terkadang memang proses untuk kita akhirnya sadar, oh iya memang saya butuh bantuan. Nah itu tuh ya Bu Elis ya, nggak gampang. Cuman saya percaya bisa. Dan tadi bagus banget sebenarnya attitude ya, bicara tentang attitude ya Bu Elis. Attitude yang penting mau belajar. Resource banyak, kita bisa search, bisa, wah ini sekarang kebetulan Bu Elis juga bisa sharing gitu kan, bisa baca-baca, atau misalnya dari artikel-artikel dan semuanya sebenarnya itu bisa dibantu ya. Iya. Waduh, iya. Bener sih, setuju. Saya perhatikan ya banyak ibu-ibu dari anak-anak special need yang mereka akhirnya jadi sangat terkenal ya. Apakah itu musician, ataukah mereka atlet, apakah mereka ya bisa, ini saya kebetulan ada prepare beberapa slide yang nanti bisa dilihat. Tapi kadang-kadang mereka sebenarnya adalah ibu-ibu yang sederhana. Sederhana tapi punya attitude yang benar, membuat pilihan yang benar ya. Padahal kalau misalnya contoh kayak mama dari Stephen Shore ya kan, Stephen Shore sekarang udah umur ya udah lumayan ya seumur saya. Artinya kan zaman dulu itu kan ya resource kan belum ada sedikit banget.
Tapi dengan mereka itu aware, mereka ada aware dirinya, aware tentang anaknya, bisa itu menerima, memahami, mengasihi, mereka jadi sangat kreatif gitu loh. Malah Ya, sekarang jadi orang yang besar sekali gitu. ya betul ya kan, Stephen Chow pernah datang juga ya pada Iya. kita gitu ya, musiknya semua. Jadi kalau kita lihat emangnya mamanya ngerti dulu musik terapi? Enggak, cuman mamanya perhatiin nih. Oh, dia ternyata suka main musik kan gitu ya. Akhirnya mamanya kasih dia main musik ya. Kemudian tanpa sadar ya kalau sekarang disebutlah music therapy somehow ya kan. Iya. Jadi berangkat dari satu, saya rasa sih itu ya, dia bisa terima, ada awareness, dia terima anaknya, dia memahami keadaannya, dia mengasihi, karena when you have unconditional love, you will do beyond gitu loh, akan lakukan apapun. Unconditional love ya. Oke, saya sambil share ya, saya prepare, nanti siapa yang mau bahannya nanti silakan dibagikan aja ya. Nah, saya rasa tadi kalau kita udah aware kan, tadi udah ada buat pilihan kan, perlu fokus ya. Saya perhatikan semua mama, jadi kita sebut dengan kita fokusnya kepada strength. Jadi orang tua yang fokus kepada strength ya. Nah, jadi tadi kan kita punya awareness, kita mulai identify ya, oh mulai memahami, mengerti, menerima anak kita ya. Nah, kemudian kita perlu tanya ya, berapa banyak waktu setiap hari yang kita fokus. Berapa banyak ya? Berapa banyak ya? Atau kita lebih banyak habis waktu, misalnya deny ya, atau kita lebih banyak fokus, aduh, kok anakku negatif ini, kenapa compare to anak lain begini begitu ya? Dan berapa banyak? Jadi ini timbang-timbang waktunya, lebih banyak kita fokus kepada bakat talentanya atau kita banyak justru membetulkan terus gitu ya. Tapi tadi kan saya ada satu kata tentang before. Ya. Karena dua-dua itu koeksis ya. Jadi strength sama weakness tuh nggak bisa kita fokus strength, nggak mau fokus weakness. Nggak bisa begitu. Tapi how we can focus the strength before the weakness ya. How we focus on building up before we try to fix. Ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang finding strength, sebenarnya kita bisa cari tahu ya. Saya akan share coba ya. Nih, saya cari dulu filenya ya. Jadi sebetulnya kalau kita harus paham dulu strength itu sendiri apa. Ya, kita kalau punya pemahaman, akhirnya kan kita tahu ya. Gimana findingnya gitu ya. Ya, betul ya. Ini sebelumnya saya mau kasih lihat slide tentang ini deh. Ya, ini contoh famous people ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang terkenal, bahkan presiden, ini yang disleksia ya, ada yang otik juga, nanti saya akan share ya. Ini orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat ini disleksia gitu loh. Jadi dulu di sekolah dianggapnya yang nggak mampu gitu ya, tapi buktinya mereka ini orang-orang yang berhasil. Ini semua orangnya namanya saya kenal semua lagi. Terkenal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya Tom Cruise, kita tahu Einstein ya. Ini contohnya yang saya ambil kebetulan yang disleksia. Jadi sebetulnya dia bilang coba, I was rejected from film school. Rejected kan dia yang menang. Tapi sekarang terkenal banget di dunia perfilmannya. Karena dia yang jagoannya, bener kan? Padahal dulu di rejected. Kalau kita ngomong Einstein juga sama, dulunya nggak dianggap. Gitu iya, sekarang malah semua teorinya dia dipakai di mana-mana ya. Yeah. Siapa nggak kenal dia? Dan kalau kita ngomong Walt Disney, I give a few people supaya kita juga terinspirasi ya, karena ini orang-orang yang hidup ya. Ini agak zaman dulu, nanti saya share juga yang masih sekarang ada real ya. Ini juga kalau kita lihat, siapa yang nggak seneng ke Walt Disney, bener nggak? Semua filmnya kita tonton sampai hari ini ya. Iya. Dan kita semua seneng karena kreativitas dia itu luar biasa. Imajinasinya, iya benar juga. Ya, jadi apa yang kita mau fokus ya. Jadi tadi kita perlu tahu anak kita. Salah satu hal yang membantu adalah ini, kebetulan anak saya yang pertama kan prematur 6 bulan. Kedua juga ada disleksia karena papa saya disleksia. So I learn ya in my life, ini my own sharing, dan dalam praktek saya juga, kalau kita mau bantu seseorang, misalnya kliennya, apakah dia anak atau teenager atau misalnya dia dewasa, dia special need ya, ini ada namanya dirty window syndrome. Saya nggak mungkin bisa bantu orang, atau saya nggak mungkin jadi orang tua yang bisa bantu anak saya kalau saya lihatnya dirty-nya aja. Misalnya, ya itu lihat tadi lag-nya ya, lacking busy, oh dia kurang bisa bergaul, oh dia kayaknya lambat ininya, ada masalahnya, gitu ya. Ya. Jadi I think perlu untuk tadi kayak gini loh, saya nggak bisa lihat langit yang biru, yang cantik di luar kalau saya nggak lap dulu kacanya, benar kan? Iya. Nah contoh ini kayak gini ya, kalau blur kayak gini, saya lap tuh, lihat terang jadi banget. bagus banget.
Ya, gitu loh. Jadi ada satu action yang we have to do ya. Jadi kita ada sindrom. Jadi kalau kita sering ada label-label ya, defisitnya, disorder, disease, kita orang tua juga ada. Dirty window syndrome. Ya. DWS kita bilang ya. Iya benar, DWS. Iya. Jadi kita perlu bisa ini ya, bersihkan dulu. Jadi istilahnya when your eyes can see clear, then you can find. Kalau kita nggak bisa see clear ya, we cannot find. Gitu loh, ya. See beyond ya berarti ya. Kita ngelihatnya apa yang dia, tadi saya tiba-tiba keinget aja sih. Lihat apa yang sebenarnya dia bisa jadi orang seperti apa. Ketimbang daripada kita cuma fokus sama dirty-nya doang. Benar. Gitu ya. Tapi bisa see through ke depan gitu ya Bu Elis ya. Betul. Tadi tangannya Pak Kevin pun udah melihat ke depan. Udah lihat ke depan. Karena sudah clear ya kan? Iya, soalnya kalau selama ini kan mungkin lihatnya ke layar doang gitu, tapi kita nggak lihat jauh ke depan gitu. Ya. Kayak gelap, semua kabur-kabur begitu ya. Iya, benar. Ya. Nah, ini saya mau share tentang apa potensial dan apa strength ya. Jadi supaya kita ada pemahaman. Potensial itu masih bahan baku. Ya, jadi kita bisa lihat potensi anak itu bisa kelihatan ya. Itu adalah having or showing capacity. Ya. Nantinya one day tadi kan Pak Kevin kan bikinnya gitu ya. Jadi potensial itu belum jadi, belum sampai future, masih sekarang. Masih raw banget gitu ya. Masih raw gitu loh. Ya, tapi bisa di-develop menjadi something ya. Nah, kalau strength sendiri itu adalah quality ya. Nah, kita bisa bagi sebetulnya dua macam. Satu namanya, dia kalau kita talk about strength sebagai orang tua kita mau find strength jadi dua macam. Satu talent, satu karakter. Oke, talent. Ya. Talent itu adalah performance based ya dan observable. Jadi kita bisa lihat misalnya contoh anak yang suka sport, dia pintar musik ya. Ini contoh. Nanti saya mau share tentang Michael Anthony ya. Jadi waktu dia kecil mamanya dengar dia ya, kalau dengar kisahnya itu kan ada yang suka jual es krim tuh lewat lagunya ya. Terus nanti dia mainin di piano, padahal kan nggak ada yang ngajarin. Misalnya contoh. Berarti dia dari pendengarannya itu ya? Iya, betul. Jadi bisa misalnya Michael Phelps ya, dia ADHD kan, dia kan menjadi pemenang Olimpik ya yang terkenal. Karena kelihatan di sportnya dia ini gitu loh. Ada yang di art, yang anak-anak saya kebetulan dia dari kecil umur 1,5 tuh udah bisa gambar gitu, 2 tahun kerjanya ngegambar. Jadi kita tahu dan memang sekarang yang profesinya ke arah situ gitu loh ya. Jadi pertama adalah talent. Jadi ini semua akan terlihat. Kalau kita teliti aja sebagai orang tua, you take time tadi ya, how much time you put ya untuk bisa lihat strength-nya. Artinya kan kita ada masa diem, liatin anak kita dari observe ya, watch, listen, ya kan, seperti itu. Atau kalau anak-anak yang misalnya dia verbal, kita bisa ngobrol, ya, kamu senangnya ini, kenapa senang ini, kok verbal. Nah kalau non verbal ya kita bisa dari observe ya. Lihat sehari-harinya dia gitu kan. Nah yang kedua adalah character strength. Nah, yang tadi kan performance base ya, tapi character strength ini adalah personal base. Jadi itu internal gitu loh ya. Jadi bisa aja ini anak misalnya humorous ya, punya courage gitu. Nah, misalnya contoh kayak Beatles ya. Kalau Beatles tanpa creativity mah nggak namanya Beatles ya, benar kan? Iya, kayak gitu loh ya. Jadi mungkin ada creativity-nya ya, tapi misalnya contoh jadi you have to see dia ada talent tapi ada karakter juga ya. Bisa aja dia humorous ya, atau misalnya kreatif atau kindness ya dan sebagainya. Jadi kita harus bisa lihat anak kita dari dua. What's the talent ya? Jadi strength-nya itu di talent dan juga di karakter. Karakternya ya. Ya, saya rasa salah satu hal adalah kita perlu. Saya ingat waktu saya kebetulan ketemu Stephen Shaw dan Temple Grandin waktu di Denver kita ada conference ya. Saya ingat Temple Grandin bilang gini, harus ada opportunity, ya harus ada exposure gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau dia dikerem gitu loh ya. Kalau dia dikasih explore kan different ya ceritanya ya. Saya ingat banget ya kalau kita lihat dulu kita tahu Michael Anthony sama Thomas Andika ya. Ini saya kasih contoh dua yang sekarang kebetulan Michael Anthony I think umur sekitar 17-an ya. Kemudian Thomas juga, dan Thomas sangat suka origami ya misalnya, dan Michael sangat suka piano. Nah, kenapa dia akhirnya bisa berhasil? Karena ada exposure, ada opportunity
ya. Let's say dia boleh manggung seperti I Am Star juga sama ya. Jadi kalau kita lihat yang di Indonesia ya, kita sebut bukan yang Steven Spielberg dan sebagainya, kita sebut yang ada sekarang yang masih remaja, they get a lot of opportunity. Jadi opportunity untuk dia misalnya perform ya, mungkin di skala, let's say skala 50 orang, and then 100 orang, jadi lebih besar ya. Bahkan terakhir dia bahkan bisa main di Sydney Opera House ya. Jadi itu semua kan is a opportunity, exposure yang dikasih gitu. Tanpa itu akan sulit gitu loh. Ya, seperti itu. Dan tentu saja harus ada. Jadi Temple Grandin juga mention tentang perlu dikasih exposure itu. Artinya parents have to trust their child and then they have to give the opportunity. Ya, jadi memang harus ada exposure itu ya. Nah, itu sendiri makanya kenapa kita juga ya di sini, apakah kita orang tua ataukah kita di sini pemerhati, kita sendiri harus advocating ya, harus advocate ya. Dengan kita advocate itu dan create satu opportunity itu, karena gini, bagaimana bisa manggung kalau nggak di-create panggungnya, benar kan? Iya, benar-benar. Misalnya kalau kita jago art, ya harus ada exposure, harus di-create bahwa misalnya ada exhibition-nya misalnya. Iya. Seperti itu. Ini saya share dua ini ya. Nah, ini Michael Anthony ya. Kalau kita lihat dia, kita kenal dia dari usia 9 tahun sebetulnya waktu itu. Kita kenal juga mamanya luar biasa, kakaknya Christy juga luar biasa ya. Jadi banyak exposure ya. Dan ya akhirnya kalau kita lihat sampai hari ini juga dia jadi, bahkan kemarin itu kan kita terus pernah satu kali kita ada event yang ada Ananda Sukarlan dengan Michael Anthony ya. Dan kemarin itu kebetulan saya baca Ananda Sukarlan, jadi Michael Anthony main ya. Jadi dia maksudnya space-nya dikasih Ananda Sukarlan main. Jadi I think it's good dia tuh dapat exposure itu ya. Maksudnya kenalan, terus one day mungkin Ananda Sukarlan mau ini dan dia main Rhapsodia piece-nya Ananda Sukarlan yang number 10 ya. Very beautifully gitu loh. Jadi I do see mamanya, orang tuanya, kakaknya sendiri juga sangat memberikan itu ya. Jadi kayak di encourage ya, dikasih kesempatan. Ya. Nah, ini sambil nunggu saya kasih ini ya, piece-nya yang dimain ya. Jadi bukan Anthony ini bukan hanya autis, juga difabel. Jadi dia iya. Hebat sekali. banyak senyumnya ya, happy-nya main piano. Kayaknya nggak ada beban ya. Ya, saya nggak share seluruhnya ya. Nanti kalau mau nonton silakan ya. Tapi luar biasa sekali. Saya setiap kali nonton Michael Anthony, saya memuji Tuhan. Gitu. Tuhan nggak pernah salah ciptakan ya. Tuhan kasih kelebihan. Selama kita jadi orang tua, kita perlu bisa ambil waktu ya untuk benar-benar bisa memahami gitu loh, mengasihi ya anak-anak kita ya. Tuhan kasih itu kita harus bisa tahu. Walaupun mungkin pathway ke depan kita nggak tahu, but you know, you invest your time gitu. Ya, on what's their strength. Nah ini saya share sedikit ya tentang tadi opportunity ya. Jadi kalau ditanya apa ya, tadi ini kebetulan ada pertanyaan. Jadi gimana sih kita find opportunity? Nah memang kita perlu slow down ya, sebagai orang tua ada time ya, harus intentionally ya. Kebetulan tadi pagi saya ketemu dengan orang tua juga, saya ngomong kita perlu apa-apa itu harus intentional. Jadi kalau kita emangnya bisa ya tiba-tiba tumbuh sendiri kan enggak ya. Jadi kita perlu punya time slow down and intentionally harus challenge diri kita juga dan benar-benar invest ya, invest untuk anak-anak kita gitu loh. Nah, hal lain ini ada few words ya, kita perlu tune in juga ya. Contoh kayak tadi ya, waktu misalnya
orang tua Michael Anthony dengar, itu ada tukang es lah lewat, ya kan? Ini Dia jadi notice. begitu ya. Terus dia mainin deh, nah padahal kan dia kan nggak belajar gitu loh awalnya. Terus jadi dia bisa lihat, oh apa sih yang anak saya enjoy? Kita try to tune in. Mungkin dia suka art atau suka dance ya. Ada bahkan kita tahu ada anak yang dengan misalnya Down syndrome, tapi ternyata dia menjadi pragawati top ya di dunia. Ini memang dari kecil dia suka ya misalnya seperti jadi model. Ya jadi model gitu loh. Jadi kita perlu tune in juga dan perlu pay attention apa sih yang grabs perhatiannya ya. Dan kita perlu fokus. Jadi ini few things yang kita lakukan bukannya harus 24 jam. Iya, tapi kita bake time gitu. Ya, intentional, that's the keywords ya. Intentional, intentional ya. Intentional bukan buat anak kita, jadi intentional challenge diri kita dulu. Misalnya contoh, walaupun kita sibuk, tadi ada yang bertanya kalau orang tua kerja gimana? Ya bisa juga, misalnya pas pulang kerja ya, atau bahkan mungkin waktu kerja. Misalnya contoh, saya ada anak dengan special need ya, yang kadang-kadang suka WhatsApp saya karena kenal dulu di acara. Jadi dari cara dia WhatsApp aja saya tahu apa sih dia punya perhatian gitu loh. Interestnya gitu ya. Interestnya, misalnya dia suka numbers, ada kan yang dia ingat, bilang, Bu, saya ingat loh ulang tahun Ibu, padahal ketemunya udah 12 tahun yang lalu. Tapi dia ingat. Saya juga tahu ini. Jadi dia misalnya fokusnya di numbers gitu loh. Kok bicara mungkin tentang numbers bisa juga. Jadi kalau kita benar-benar pay attention, even maksudnya bukan anak kita pun ketika ada orang misalnya WhatsApp ya, bukan waktu kita. Jadi even like in between itu aja kita bisa aware, oh dia sukanya ini, dia ini gitu ya. Jadi fokus on ini. Ya intinya kita perlu ada invest time ya. So the best we can ya. Kita mungkin nggak bisa 24 jam, but the best you can gitu. Dan pasti ada effort ya, ada skill juga, ada knowledge gitu. Iya. Nah ini 3 hal yang kita harus spot ya. Jadi kalau kita ngomong strength itu ada 3 hal ya. Tadi kan kalau tentang strength itu ada 2, 1 talent, 1 character. Tapi kalau kita ngomong tentang elements dari strength itu ada 3. Yaitu performance dia. Ya misalnya tadi seperti Michael Anthony, dia main musik. Ya. Terus energi. Dia feeling good. Ya mungkin kayak tadi kan dia senyum. Happy gitu ya, ada excitement-nya. Dan high use itu misalnya kalau dia ada waktu luang, dia cenderungnya lakukan apa? Oh, berarti berapa banyak waktu yang dia spend untuk do something gitu ya, Bu? Ya, jadi tanpa kita suruh ya. Nah, misalnya kayak tadi saya kasih contoh tentang Thomas Andika ya, dia ada waktu dia lipat-lipat origami ya. Sampai dia bisa punya papa mamanya ya, Bu Wiwi sama ini luar biasa sama papanya. Jadi mereka bikin akhirnya punya namanya Thomas Origami House ya, center. Jadi dia bisa ngajarin, bahkan dia lomba origami ya di Jepang seperti itu ya. Jadi memang hari-hari biasanya dia suka melipat-lipat gitu loh. Jadi itu kan you can see performance-nya, energinya dan juga high use-nya di mana gitu. Ya. Makanya akhirnya bisa diarahkan ke ya, jadi hopefully dengan ini kita tahu apa yang perlu difokus gitu. Ya, jadi memang kita tahu tipsnya, tapi kita juga kan ada namanya teori, ya, ada knowledge yang bisa membantu kita bisa understand what to focus. Wah, itu sangat membantu sih. Nah ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih, Bu Alice. Ya, silakan. Kalau ya nih dari salah satu peserta, kalau bicara tentang talent dan opportunity, kadang untuk menemukan bakat anak kita perlu explore. Misalnya kita coba kasih mengikuti beberapa jenis kursus, ya kan? Kira-kira dari pengalaman Ibu sendiri, Bu Alice, berapa lama waktunya kita bisa mengetahui bahwa hal tersebut yang sesungguhnya jadi talent si anak, sampai kemudian kita memutuskan bahwa hal ini memang nggak cocok buat si anak. Jadi antara kita nemu atau ternyata bukan yang ini gitu ya. Karena kadang anak terlihat excited di awal, tapi ternyata lama-lama jadi bosan. Oh ini interesting ini Bu Alice. Nah itu gimana tuh Bu Alice? Nah, kalau namanya kita sebut tadi talent ya. Kalau kita baca talent itu sebenarnya jadi gini, ada yang namanya nature, ada yang namanya nurture. Betul kan? Ya. Kalau misalnya contoh nature, maksudnya tadi kita ngomong tentang how you can like really observe, ya. Itu berarti perlu kepekaan kan, harus invest waktu, benar-benar perlu slow down, benar-benar perlu intentional ya. Nah, jadi gini, kalau kita lihat berarti itu kejadian di daily life. Ya, you can see aja anak itu senengnya apa gitu loh. Ya. Nah, tentang les itu kan lebih ke arah memang bisa nurture. Ya, contoh misalnya Pak Kevin,
pintar nyanyi kan tadi cerita. Dari sononya dari baby udah kedengaran kok nyanyi suaranya merdu kan gitu ya. Kok suara nyanyi nggak false kan itu jadi nature-nya udah punya talent ya. Emang udah dari lahir gitu ya. Di lahirnya udah ada nature-nya. Tapi kemudian kan untuk nurture itu kan misalnya dikasih belajar ya ada yang mungkin belajar piano seperti Pak Kevin misalnya harus ikut vokal gitu ya. Nah, kalau namanya anak memang itu talent-nya, itu strength-nya, dia nggak akan bosen. Kan tadi balik lagi kan performance-nya, ya kan? Ya. Dia memang dia bagus di situ gitu loh. Tapi kemudian dia memang suka, energinya kelihatan gitu loh. Dia excited setiap kali nyanyi, oh udah happy. Kalau ngomong nyanyi happy, ngomong main piano happy ya. Atau misalnya kayak Michael Phelps, kalau namanya berenang dia happy gitu loh. Ya butuh nurture-nya atau dilesin. Jadi memang kadang jadi gini, dimulai dari sehari-hari tentunya ya di rumah kita udah bisa lihat itu di mana arahnya in term of performance ya, in term of the energy di mana excitement-nya dan juga high use-nya. Baru memang kita udah tahu kan kita lesin. Nah, kalau misalnya kita kebalikan nih, kita pikir ada les gambar, les ini ada juga kan mungkin kita udah exposure-nya dulu nih. Gurunya nemuin, gurunya bilang, anakmu pinter banget lo ngegambar, bisa aja kan? Tapi itu jadi bolak-balik gitu loh, seperti itu. Iya, bisa tukar-tukar berarti ya. Mungkin bisa. Dari exposure dulu baru ketemu. Ada juga yang kita dari situ baru kita arahin gitu ya. Juga. Iya. Wah, oke. Ini semoga membantu ya, Ibu menjawab pertanyaan Ibu juga. Nah, terus ada juga nih, kalau misalnya contoh sebenarnya ada yang nanya untuk tipsnya nih ya kalau misalnya anak ada kesulitan. Tapi saya juga melihat seperti ini. Terkadang anak mungkin tidak excited nih ya Bu Elis, tapi sebenarnya itu bisa ditumbuhkan nggak sih? Misalnya dari dia tidak suka melakukan sesuatu, tapi ternyata sebenarnya dia punya potensi nih di sini nih. Nah, gimana sekarang membantu supaya dia jadi excited, jadi dia mau ekspor di area situ. Nah, itu ada yang bisa membantu nggak nih Bu Elis? Iya. Jadi gini, tergantung juga cara kita ya. Namanya orang tua, kadang-kadang sesuatu yang les itu menjadi should. Should kan? Should. Gitu loh, ya. Ya, harus. Aja sebenarnya kita suka. Ini contoh ya, saya dan adik saya ya. Adik saya kayaknya pas ada di sini. Kita sama-sama les piano. Ya. Saya memang agak bandel ya. Saya memang kan lebih tua, jadi saya main piano. Kalau saya dipukulin sama gurunya di stick, terus saya mau ngelawan gitu. Saya orangnya lebih rebellious seperti itu. Tapi I think kayak my sister dia really enjoy piano gitu. Kok saya oke, bisa main piano, oke, lulus grade 6 bisa jadi guru, yes gitu. But I don't really like it gitu loh. Maksudnya saya senang mainnya, bisa main lagu-lagu klasik ya gitu. Tapi it's more like a shoot gitu loh. Not that I really want gitu loh. Jadi kalau tanyain misalnya performance bisa nggak? Ya oke lah, nggak bagus-bagus banget performance oke. Tapi energy wise gitu loh ya. Energy wise nggak banget. Nggak excited gitu ya, soalnya. Iya, jadi bahkan dulu saya ingat ya, saya dulu belajar piano. Saya itu selalu ngarepin guru saya bajunya terbalik. Kebetulan guru saya suka bajunya terbalik ya. Jadi saya tuh nungguin dia karena saya udah tahu dia pasti nanti marahin main gitu ya. Jadi saya suka nakal. Memang saya kecil agak nakal sih ya. Jadi saya nunggu, karena kalau dia udah baju terbalik kan saya bilang, Miss kok baju terbalik? Dia kan malu. Nanti malu kan dia pergi. Nah dia pergi gak puter-puter baju lumayan lah ya. Adalah 10 menit gitu. Dia balik kan tinggal waktunya tinggal 10 menit. Jadi saya senang banget gitu loh. It's like a shoot gitu loh ya. Bukan karena I want it gitu loh. Ya itu contohnya. Tapi adik saya, dia benar-benar want it. Ya, sampai akhirnya dia ke Amerika. Dia belajar khusus untuk piano. Dan dia enjoy main. Dia bisa improvisasi. Kalau saya benar-benar letterlek. Kalau saya main piano, kasih saya partitur, saya bisa main bagus. Terus saya improvisasi, sorry ya gitu loh ya. Jadi you see two people tapi different ya. Walaupun kita disekolahkan yang sama, gurunya sama, tapi adik saya nggak ngarepin dia baju terbalik. Saya selalu ngarepin gitu ya. Karena for me it's a should, it's not a want gitu loh. I see. Ya. Berarti kita juga penting ya untuk kita sebagai orang tua juga perlu tahu dan notice gitu ya. Kita memperhatikan sebenarnya apa yang anak want. Kadang-kadang sebenarnya itu kita yang mau ya, bukan anak. Tapi kita memaksakan anaknya, oke, ini bagus, ya udah kamu mau gitu ya. Maksudnya kita harapkan dia mau, tapi sebenarnya belum tentu itu something yang memang dia suka. Gitu. Berarti harus balance ya. Iya, dan juga cara ya. Maksudnya bisa aja misalnya contoh anak sebenarnya dia suka. Tapi karena cara orang tua nagging,
tahu kan? Jadi akhirnya dia jadi nggak suka, bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia nggak suka dari the way. Ya, the way. Makanya kalau kita belajar bagaimana orang tua dengan anak yang spesial ya. Contohnya kita bukan hanya kita harus advocate, kita juga harus train anak kita untuk bisa advocate. Ya. Ya, misalnya contoh kalau biasa kan kalau di sekolah kan ada IEP tuh. Ya, jangan IEP-nya ke setiap PTC orang tua yang dapat IEP terus wah kita yang wah pokoknya anaknya harus gini-gini. Tapi kalau anaknya tumbuh mulai besar, kita juga biar anak ini punya ownership tentang IEP-nya. Jadi dia bukan merasa kayak ditarik-tarik gitu loh. Tapi anaknya juga feel ada ownership, dia tahu oke, within 1 month, 3 months itu apa. Jadi akhirnya dia jadi self reinforcing. Dia bisa self advocating ya. Kenapa? Nah, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua misalnya dengan kita mindful, dengan ada encouragement, ada praising, bukan isinya punishment, bukan isinya nagging gitu, tapi kita benar-benar ada praise, encouragement, ada mindful ya seperti itu. Sehingga the way yang dilakukan itu membuat akhirnya anak itu senang melakukannya gitu loh. Iya, setuju. Seperti itu. Iya, paham. Nah, ini ada juga di pertanyaan nih. Wah, ada banyak nih. Tapi saya melihat ada kesamaan ya. Bagaimana kalau contoh misalnya nih dari saya beberapa lihat pertanyaannya. Kalau misalnya contoh nih kita lagi mau menumbuhkan strength dari anak. Misalnya contoh kita udah ketemu nih Bu Elis. Tapi exposure-nya terbatas. Contoh misalnya kita mau berikan les karena kita udah temuin oh ini passion anak di sini nih. Ya, terus oh dia kayaknya bisa bagus nih di sini. Tapi kita mau kembangin tapi resource-nya terbatas. Les mungkin tidak ada, terutama yang di daerah-daerah. Atau misalnya contoh, tekniknya masih belum oke. Nah, apa yang kira-kira kita bisa lakukan, Bu Elis, untuk membantu menumbuhkan strength? Iya, saya pernah watch satu video klip ya tentang satu anak yang dia baletnya bagus banget ya, sampai dia bisa ke peringkat internasional. Kalau kita lihat itu dia bukan dari keluarga yang mampu, ya. Very nggak resourceful gitu. Tapi I appreciate the mom benar-benar tadi give the best time, effort gitu, ya cari resource gitu loh, ya. Akhirnya dia dapat scholarship, ya. Jadi maksudnya ya kalau memang maksudnya talentanya memang bagus. Maksudnya saya lihat kok tuh dia nari wah luar biasa banget ya. Dia punya dance beautiful banget gitu loh. Ya, padahal makanya kita nggak bisa lihat orang hanya dari kulit gitu loh. Bahkan orang yang sangat sederhana, yang sangat struggle dalam kehidupan, tapi ketika ibunya benar-benar mau fight, ya, they can do gitu loh, ya. Saya percaya pasti ada campur tangan Tuhan udah pasti di situ ya, maksudnya Tuhan yang ciptakan ya. Ketika kita ada effort, pasti Tuhan akan tolong bukakan jalannya gitu. It's really beyond ya. Tapi yang penting gini sikap tadi ya, pilihan kita, fokus kita, attitude kita, ya the way kita meraise anak kita itu semua kan yang menjadi faktornya. Iya, setuju sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait tentang alat tes juga nih, Bu Elis, tentang minat dan bakat anak. Ya, bagaimana pendapat Ibu Elis mengenai alat tes yang dilakukan untuk melihat minat dan bakat? Gitu kan ada yang bisa lihat kecenderungannya ke arah mana sehingga jadi lebih mudah untuk mengenali sejak dini. Nah, apalagi ini sekarang konteksnya kan untuk anak berkebutuhan khusus nih, Bu Elis. Nah, kira-kira itu possible nggak? Atau disarankan atau seperti apa? Iya. Jadi kalau kita lihat, zaman dulu kan belum ada banyak research, belum ada banyak tools sama assessment ya. Zaman dulu aja pun orang tua tanpa tools, kalau benar-benar, ini kan kita lagi ngomong how parent find the strength, betul kan? Pertama adalah dari diri kita sendiri, challenge diri kita. Nah, tapi kita bersyukur dengan research ya, dengan kemajuan semuanya, mulai ada tools-tools baru. Kalau kita bisa akses ke situ, why not? Gitu, ya kan? Ya. Nah, balik lagi alat-alat tools atau assessment kita harus juga tahu siapa ya yang menjalankannya, ya ketepatannya, kegunaannya. Kita perlu timbang-timbang. At the end ya semuanya we have to consider. Gitu. Ya butuh research dulu berarti ya. Misalnya contoh tentang tes minat bakat zaman dulu sih nggak ada ya. Tapi sekarang kan sudah ada. Kalau ada bagus gitu ya. Kalau nggak ada ya even without that juga kalau kita benar-benar punya waktu untuk kita watch ya, kita observe, kita listen, kita talk to anak ya, itu seharusnya juga lebih kurang udah kelihatan sih harusnya ya. Kalau kita mau lebih tajam ya kita sekarang sudah ada
tes-tes yang bagus ya, yang bisa di ini juga diakses, ya silakan gitu. Iya, iya. Di end apapun ya, misalnya kita ada diagnosis ya, nah kita perlu fokusnya apa gitu ya. Namanya di diagnosa selalu dituliskan apa strength, ada weakness ya. Apa yang bagus, apa juga defisitnya, betul kan? Iya. Apapun itu, I think kita juga bisa sebagai orang tua bisa diskusikan juga ya dengan semua ya praktisi-praktisi ya, psikolog, siapapun ya yang di bidang itu, atau misalnya educator, special need educator ya, atau misalnya terapis, apakah OT, ST ya, ya segala PT ya semuanya. Jadi the more sebetulnya orang tua banyak mencari tahu, diskusi, bicara, ya tadi balik lagi kalau kita benar-benar ambil waktu untuk benar-benar invest time intentionally, semakin kita jadinya tahu gitu. Ya. Iya, iya, itu yang Jadi penting sih ya. nanti fokusnya, jadi balik lagi saya sebagai orang tua, kalau saya ketemu nih sama siapapun, mungkin ABA terapis, OT, siapapun yang saya ketemu, psikolog, siapapun, yang saya akan fokus itu apa gitu loh. Nah, kita diskusikan juga dengan praktisi ini apa gitu loh. Ya, ya, Karena ya. bisa aja kita sesudah tes yang kita lihat adalah mau lihat kurangnya. Kalau lihat kurang, banyak kita kurangnya gitu loh. Makanya Bisa banyak banget. ya, jadi we don't focus on the deficit. Makanya tadi saya bilang the strength before the weakness, the building up before the fixing gitu. Ya, ya. Pasti dua-duanya harus ada, tapi which one to focus first? Ya, sebentar. Saya punya siswa yang senang sekolah, tapi saat diantar ke sekolah hanya bertahan 5 menit. Tapi untuk belajar, membaca, menulis agak susah. Ya, menulis agak susah, bahkan tidak mau pegang pensil, padahal umurnya sudah 8 tahun. Bagaimana menurut Ibu cara mendampingi atau trik-trik yang perlu dibuang? Ya, supaya si anak ini paling tidak duduk sebentar saja di kelas. Berarti ini juga tentang hari ini finding interest. Gitu ya, interest. Tapi juga ini kan sebenarnya skill yang dasar nih Bu Elis. Ya kan, yang sebenarnya penting, ya penting juga gitu ya. Esensial gitu ya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Nah, bagaimana nih kita membantu anak supaya dia akhirnya juga bisa terbantu, tapi juga interest-nya berarti bisa terbantu juga ke arah situ, Bu Elis. Oke. Saya akan coba jawab ya. Nah, saya waktu baca itu saya jadi ingat anak saya yang kedua persis gini dulu waktu kecil. Ya. Persis seperti itu. Jadi bertahan nggak bisa bertahan, bentar-bentar dia akan di kelas dia akan lempar pensil, lempar penghapus, gurunya pusing banget gitu sama dia. Ya. Iya, iya. Tapi saya ingat sebetulnya the way I help dia adalah through play. Jadi kita melalui main. Jadi we have to really know the learning style. Itu sangat membantu ya buat anak-anak kita yang special. We have to really know what's the learning style. Misalnya contoh anak yang tadi ditanya ini, menurut saya ini anaknya pasti suka gerak ya. Ya. Kan ada yang through listening ya, audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi dia memang harus gerak-gerak terus gitu loh. Jadi sebetulnya sekarang juga saya rasa banyak ya course kelas yang buat orang pendidik ya, bagaimana dia bisa membantu anak-anak yang misalnya spesial. Jadi jangan frustasi ya, karena saya lihat ada guru yang sangat tenang dia gitu loh. Jadi misalnya contoh kebetulan dulu guru dari anak saya ini dia cukup bisa kooperatif ya. Ya saya udah stres juga, udah kelas 3 SD, 4 SD, nanti bisa dikeluarin dari sekolah kan dia nggak mau diam seperti itu ya. Jadi di rumah saya bantu melalui play. Jadi saya ajarin dia sendiri ya dari kecil. Nah, itu yang dia suka cerita sekarang Jadi waktu dia kecil itu dia memang belajar nggak bisa diam paling 5 menit, tapi melalui main dia bisa. Jadi dulu saya misalnya jadi mama, nanti saya keluar dari pagar, saya muter, saya masuk menjadi Bu Agnes ya, guru bahasa Indonesia. Nanti saya ketok-ketok pintu, mana mama? Oh mama pergi. Dia bilang umur 8-9. Exciting. Terus saya bilang, oke lah masuk. Dia bilang, oke Miss Agnes masuk gitu ya. Terus saya ajarin dia bahasa Indonesia. Oh PR dari Miss mana? Gitu kan main. Nanti habis itu saya putar lagi. Nanti dia suka bilang kelihatan. Jadi kemarin kebetulan kita kembali ke rumah lama, jadi kita jadi ingat dia bilang mama dulu muternya segini tuh sampai jauh karena dia bilang masih kelihatan. Jadi tetangga saya pikir saya gila tiap sore itu gitu ya. Tapi sebetulnya saya senang karena I think itulah many years I do that ya sampai akhirnya dia Inggrisnya bagus, bahasanya bagus ya karena dia ada disleksik ya. Jadi memang dia problem di sekolah gitu. Kebetulan learning style-nya juga nggak bisa diem gitu loh ya. Jadi I think as parent kita harus bantu di rumah
Tapi guru sendiri, I think guru juga misalnya contoh kadang-kadang guru bisa prepare misalnya kalau apa dia ada dikasih kertas, ada gambar apa ya, rather dan dia keliling-keliling dia ada yang dia bisa coret-coret, ada buku gambar satu itu juga membantu. Dan I think tips seperti itu banyak sih ya educator untuk special need itu kita bisa belajar banyak sih tips seperti itu. Nah, untuk menutup acaranya nih, sebelum kita menutup acaranya Bu Elis, mungkin ada nggak misalnya let's say tips atau misalnya pesan-pesan ya terakhir nih sebelum kita tutup acaranya untuk para orang tua, guru-guru yang ada di sini dalam hari ini kita membantu anak dengan hari ini kita finding strength dari hidup mereka. Seperti apa nih pesan-pesannya Bu Elis? Ya. Nah, kalau saya boleh pesan ya buat orang tua ataupun pendidik ya. Karena saya juga seorang pendidik, jadi saya tahu juga. Saya rasa paling penting adalah we have to find the joy, happiness for ourselves as a mom atau as a dad. Jadi as parent, karena gini, kalau kita besarkan anak itu dengan beban, itu akan totally different dengan kalau kita benar-benar enjoy our motherhood ya. Jadi punya satu, kalau saya bilangnya kayak you have to have the satu resolution for yourself. I want to become a joyful mom. Kalau saya mau jadi seorang pendidik yang I enjoy in teaching gitu. Saya benar-benar teaching itu is my heart gitu. Ya, jadi akhirnya apa yang kita lakukan itu jadi sesuatu yang penuh sukacita. Kita benar-benar enjoy besarin anak hari demi hari. Tiba-tiba anak udah gede gitu loh. Tapi kalau kita jalanin sebagai beban itu akan jadi berat gitu loh. Nah, ketika kita bisa joyful dengan diri kita sendiri, we will bring that juga kan buat anak-anak kita. Apakah anak beneran atau anak didik kita is the same, atau kita kalau praktisioner kita berarti anak-anak yang kita terapi ya misalnya ya. So if you really know that you are joyful and you are grateful bahwa Tuhan kasih anak ini ke saya, anak didik ini ke saya, klien ini ke saya, the way you do things will be totally different karena you will do it dengan sincere, dengan joyful, dengan grateful. Ya, dan itu akan membuat perbedaan gitu loh. Karena when you are joyful, when you are grateful, you will give your best. Dan kita nggak kayak exhausted gitu loh. Iya, karena bukannya beban. Iya, ya jadi kita keep kayak energinya itu nggak habis, ada terus gitu loh, ya seperti itu. Ya dan udah pasti satu tips yang sangat penting adalah remember to pray for your kids and pray with them. Ya, karena kita nggak tahu pathway mereka ke depan, tapi kita perlu serahkan kepada Tuhan ya. Doa buat mereka, doa bersama mereka, dan Tuhan akan tunjukkan jalan. Wah, thank you sekali Bu Elis. Ya, saya rasa ini adalah tips yang penting sekali ya, dan benar ya ini sangat membantu ya, apalagi juga dengan pengalaman Bu Elis dan melihat bahwa yang pertama adalah sebenarnya tentang resolusi kita dulu nih. Ya, balik ke kitanya dulu nih. Hari ini kita mau melihatnya sebagai beban atau justru kita melihatnya sebagai suatu hal yang ini adalah hal yang kita bisa grateful. Ini adalah hal yang kita syukuri. Ya. Dan benar, pada saat kita switch pandangan kita, seharusnya attitude kita, apa yang kita lakukan itu juga ya, itu jadi semua berubah. Dan terakhir saya suka banget tentang remember to pray. Kita berdoa dengan anak kita. Ya, dengan anak kita doain, kita juga hari ini karena benar ya, kita dealing dengan sesuatu yang juga terkadang di luar dari kontrol kita. Tapi dengan hari ini kita mau pray, itu sebenarnya kita juga ingin berserah juga ya. Gitu, jadi ada hope. Ya. Anyway, terima kasih banyak Ibu Elis atas waktunya. Ya, tidak terasa sudah 1 jam. Walaupun masih banyak sekali yang sebenarnya kita bisa kupas. Tapi saya mau ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Elis. Ya, dan juga atas inspirasinya. Ya, semoga juga ini apa yang disampaikan Ibu Elis juga bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian.